untuk melahirkan pemimpin yang justru mendatangkan iman dan takwa. Itu yang benar dalam Islam. Sehingga dengan iman dan takwa orang itu menciptakan, mengkondisikan keadaan itu juga beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Egi Sujana, Mastal, Cerdas, Berani, Militan, CBM. Wah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Selalu semangat nyebut CBM, Cerdas, Berani, Militan. Insya Allah. Insya Allah. Bang Egi, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Jadi teman-teman, sekarang kita akan ngomong soal 3 periode. Ini emang kan itu udah lewat isunya. Ya waktu Jokpro itu si Pak Khodari itu beberapa bulan yang lalu. Iya, betul. Tapi menurut kami ini penting ya, karena ini nanti teman-teman akan tahu deh kenapa kita ngangkat ini gitu ya. Jadi gini Bang, tetap akan ada isu 3 periode itu ya, memang beberapa bulan yang lalu ya, tapi dari informasi-informasi yang rada-rada underground memang ada gerakan ke sana, meskipun Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berulang kali, misalnya saya bacakan yang di CNN Indonesia pada bulan 15 September 2021 misalnya, Pak Presiden Jokowi menegaskan dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Saya kan sudah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi kata dia. Oke, dia menuturkan pihaknya menghormati berbagai pandangan soal masa jabatan Presiden. Walaupun demikian, kata Jokowi, dirinya tegas menolak usulan tersebut. Terpisah pengamat politik Rocky Gerung, nah Bang Rocky apa kabar? Semoga sehat. Menilai Joko Widodo tidak akan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden lewat amandemen UUD 1945. Rocky meyakini hal itu dikarenakan Jokowi sudah terlanjur disokong oleh para oligarki. Sementara para oligarki itu, kata Rocky, juga membutuhkan sokongan balik dari Jokowi untuk memperlancar kepentingannya. Nah, ini ada kata kuncinya adalah Pak Jokowi tidak akan menolak kalau didukung, ya. Kemudian ada lagi adalah amandemen UUD 45. Seperti kita ketahui, masa jabatan presiden memang diaturnya di UUD 45 2 kali periode saja, ya Bang ya? Ya. 2 kali periode. Nah kalau itu ada di amandemen, nah ini kita nggak tahu bisa berapa kali periode. Nah emang sekarang ini memang ada rencana amandemen itu memang ada. Gitu. Tapi kita akan ngobrol dengan seorang advokat dan juga seorang aktivis yang dari zaman Orde Baru sudah berjuang menegakkan keadilan melawan kezalimannya, itu Bang Egi Sujana. Bang, Abang setuju nggak kalau 3 periode Bang? Gini, dalam pandangan Islam malah nggak ada periode-periodaan. Nah, ini menarik. Ya. Tapi strict, sangat ketat. Misalnya imam yang sholat, baru Allahu Akbar, terus buang angin, ganti. Oh, Ganti dong. Nah, jadi logikanya lebih hebat ajaran Islam. Nggak ada periode-periodean tapi strict. Misalnya dia baru dilantik, sebulan kemudian dia melakukan pelanggaran undang-undang, ganti. Mendingan disepakati yang begini. Oke. Jadi silakan Jokowi mau berapa periode, tapi disepakati untuk striknya itu. Dibikin limitasi yang jelas. Kalau dia melanggar, dia langsung diganti. Nggak usah pakai babi ibu, nggak usah pakai Itu lagi. bukannya ada di Nggak usah pasal pakai sidang-sidang umum istimewa SMPR, nggak ada itu. pasal 6A atau 7A tuh? Bukannya ada ya? Nggak ada. Impeachment. Tapi konteksnya yang saya maksud ini kan periode. Oh. Saya bandingkan dengan masa kejayaan Islam. Nggak ada periode-periodean. Yang ada adalah strict, ketat, keras, tegas gitu. Kalau ada pelanggaran langsung ganti. Itu hebatnya Islam. Tapi kalau dia semakin baik, dia berlaku adil, dia berlaku jujur, ya terus aja dia. Oke. Jadi kalau kita berkaca pada model kepemimpinan Islam, tidak ada periode-periodean. Ya. Yang ada adalah punishment. Ya, langsung pembatasan. Kalau seperti imam sholat kan tadi buang angin ya ganti. Kalau dia bagus, dia adil, dia betul-betul dicintai rakyat, dia jalan terus, kenapa enggak? Jadi sangat efisien, efektif, tidak buang-buang duit. Imam sholat itu hanya analogi Bang ya, karena imam sholat bukan presiden, bukan pemimpin negara, semua orang bisa jadi imam sholat ya. Meskipun kepemimpinan itu ada di dalam imam sholat gitu ya.
Nggak begini, memahami imam sholat itu tidak bisa semua orang. Dia itu mesti bacaannya bagus. Iya. Mesti Syarat-syarat. syarat-syarat yang dimaksud dengan imam sholat itu sudah harus dipenuhi. Itu konsep tahu diri. Makanya kalau lagi mau cari imam sholat tuh nggak, orang pada lihat-lihat dulu kiri kanan. Takut. Kan nggak berani ya. Iya nggak berani, mesti yang itu yang ada yang biasanya di situ. Itu contoh konkret sederhana. Kepemimpinan. Saya kan bicara tentang efektivitas, periode-periodean. Nggak ada periode-periodean dalam Islam. Khilafah tuh nggak pakai khalifah ya? Khalifah itu nggak Iya pakai nggak periode. ada. Pokoknya salah ganti. Gitu, efektif. Nggak ganti. Tinggal mekanismenya aja gimana diatur. Kalau bisa ganti. dipercaya malah nggak diganti ya. Iya, kalau dipercaya bagus dia arahku adil gimana? Terus aja dia. Padahal Itu. Nah, cuma dalam konteks Indonesia, konteks yang saya dimaksud dengan 3 periode ini, saya duga akan terus berlangsung. Tinjauan saya agak beda dengan Rocky. Saya melihatnya dari sisi hal yang berkait dengan Jokowinya sendiri dan oligarkinya. oligarki. Dua-dua ini saling berkepentingan, nggak mungkin enggak. Itu mesti dijaga segala kepentingan oligarki oleh Jokowi, dan Jokowi mesti dijaga juga oleh mereka. Jangan sampai mereka nggak dukung, nggak suplai dana dan lain sebagainya. Nah sekarang nih udah istilahnya uang udah kagak ada, uang udah kurang ini. Ya yang saya pahami dari segi berita-berita informasi udah nggak ada uang. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana bisa terjadi untuk bisa 3 periode ini ya Jokowinya juga harus menerima, jangan lagi ada kalimat-kalimat saya tidak menerima, gitu. Dan jangan pula ada hal-hal yang sifatnya dari oligarkinya ini yang menolak gitu. Nah saya mendengar ada info ya partai-partai besar nggak setuju, partai-partai besar karena mereka berkepentingan untuk muncul yang baru gitu. Nah ini bisa mengganggu strategi dari Yang ingin 3 periode. yang ingin 3 periode. Nah disinilah pertarungan mereka ya, seolah-olah mereka ini menjadikan satu yang saya tidak suka itu kepemimpinan ini dijadikan semacam bancakan yang harus mereka dapat. Bancakan ya bancakan nggak boleh ini sangat ini bahkan tadi saya bilang feodal, oligarki, transaksional. Ada lagi primordial satu lagi. Ya itu oleh karena itulah saya berharap Jokowinya sendiri tegas dalam pengertian tidak mau, dan oligarki jangan lagi mendorong-dorong. Berlakulah teori yang tadi yang threshold PT 0%. 0% itu harus ke situ konsisten, kalau enggak kita nggak ada artinya bicara-bicara begini. Gitu. Jadi pertarungannya nanti ketemunya di sana, Bang. Jadi sebenarnya ada relevansinya ya. Sementara Perjuangan untuk judicial review PT undang-undang pemilu itu menjadi presiden threshold dari 20% supaya menjadi 0% dengan 3 periode. Sebenarnya itu ada relasinya ya. Ada relasinya. Makanya mereka itu kan ukurannya ini sih materi gitu loh. Ukurannya materi. Maka Tuhannya mereka ini. Kalau Tuhannya mereka kan apapun dipentingkan gitu loh. Padahal Bang yakin ya, ini semoga tidak terjadi ya. Kita sebetulnya tidak ingin. Jika negara ini juga nggak ada, bubar misalnya. Itu kan udah jadi nggak penting lagi tuh soal 3 periode. Iya nggak penting lagi lah, apalagi mau di ini kan. Coba kan kita juga tidak ingin negara bubar. Iya justru itu kita tidak ingin bubar justru. Makanya fokus kita utamanya itu kepada pengabdian kita kepada Allah. Jadi untuk melahirkan pemimpin yang justru mendatangkan iman dan takwa. Itu yang benar dalam Islam. Sehingga dengan iman dan takwa orang itu menciptakan, mengkondisikan keadaan itu juga beriman dan bertakwa. Anda bayangkan kalau Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah janji akan datangkan barokatin fi samawati dari langit wa ma fil ard dari bumi. Allah janji itu dalam surat Ar-Raf ayat 96. Jadi dalam pengertian itu mari kita rebut itu. Bagaimana Allah mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Selama ini Allah udah datangkan dari
dari langit, dari bumi sudah ada, tapi jadi malapetaka. Misalnya dengan adanya gunung meletus, ya dengan adanya petir yang dahsyat, dengan adanya Banjir, segala macam tsunami, banjir, gempa. tsunami itu kan satu malapetaka, tidak mendatangkan keberkahan. Nah, ini harus introspeksi diri bagi pemimpin. Jadi jangan dikira meletusnya Semeru terus Jokowi nggak tanggung jawab. Dia harus tanggung jawab, dia harus introspeksi diri. Oke. Introspeksi diri. Karena logika berikutnya ya, kan saya tidak mengerti secara ilmu geologi ya, tapi saya melihat secara umum saja. Jepang ada gunung apa di situ di Jepang? Kan nggak pernah meletus saya kira. ya. Iya. Terus negaranya makmur apa itu. Walaupun dia tidak berislam tapi cara-caranya Islam itu tuh. Tidak menjolimi orang, tidak apa. Saya pernah studi banding ke Jepang ya, ke Tokyo khususnya. Itu misalnya Toyota itu dia bikin apa home industry. Home industrinya itu pintunya siapa yang bikin, sampai pentilnya siapa yang bikin, itu masing-masing terbagi, sehingga semua terbagi dalam rezekinya. Itu kan nggak ada di Indonesia, ya. Saya menarik sekali itu waktu ke Tokyo itu, dan juga di sana tidak ada pernah kita dengar buruh demo, nggak ada. Kenapa? Karena dia pakai konsep musyawarah yang sepuas-puasnya gitu. Jadi kalau belum ketemu ya musyawarah lagi. Soal upah nih biasanya. Ya, musyawarah lagi. Antara pengusaha dan buruh mereka berunding ya. Dan ada istilahnya Nikkei. Nikkei itu konglomerat itu ikut campur, yang punya Suzuki, yang punya Toyota, ikut. Di sini kan enggak. Nikkei itu apa? Pertemuan besar. Enggak, itu konglomerat. Oh, konglomerat. Konglomerat yang mereka bisa melahirkan Toyota misalnya. Suzuki itu kumpul masing-masing itu dan menciptakan satu kondisi musyawarah yang sepuas-puasnya. Ini nggak ada kemarahan, nggak ada emosi. Itu contoh terbaik di dunia ini menurut saya, Jerman dan Jepang. Iya. Ya, Jerman dan Jepang itu yang bagus. Saya pernah ke Jerman, saya pernah ke Jepang, pernah studi kasus soal begini. Dan nggak ada demo buruh di sana. Nggak ada. Di sini bentar-bentar demo. Pagi sekarang ya, Omnibus Law. Iya, apalagi Omnibus Law. Aduh. Itu belum selesai tuh Omnibus Law. Iya, belum. PPMI masih terus jalan ya? Masih terus. Sampai kapan, Bang? Ya nggak tahu tuh, kan presidennya bukan saya. Ya, saya paling diminta pendapat aja. Tapi kan Omnibus Law 2 tahun nih harus diperbaiki nih. Nah itu juga nggak benar. Nah, ini menarik. Itu topik yang lain sebenarnya, gimana Bang? Mau di sini atau lanjut nih? Abis ini kita ngomong Omnibus Law ya, jadi 4 konten. Terserah. Oke, jadi itu isu soal 3 periode Bang Egy. Bang Egy, jadi intinya Bang Egy setuju nggak sih 3 periode Pak Jokowi itu? Kalau in prinsip tidak setuju. In prinsip tidak setuju. Tapi kalau pakai pola Islam saya setuju. Oh. Gitu, harus dibedakan. Karena menimbulkan bukan lagi itu. Saya udah percaya dengan oligarki feodal dan menjadi transaksional itu udah pastilah. Udah pasti terjadi. Pasti terjadi. Partai mana dibeli 1 triliun dibeli. Itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Untuk apa berdemokrasi begitu gitu. Jadi saya tidak setuju. 7 partai aja cuma 7 triliun. Tapi kalau pola Islam yang disepakati, ya saya setuju, nggak ada perbedaan. Oke. Tapi berlaku hukum Islam. Mau nggak? Iya, gitu. Oke, ini menarik. Jadi sudut pandangnya Islami dari isu 3 periode ya. Anda bisa menyimpulkan sendiri dan Anda bisa setuju atau tidak setuju ya. Tapi kalau saya pribadi saya setuju dengan Bang Egy karena saya juga baru dengar, wah ini menarik ternyata acuannya, analoginya adalah seperti seorang imam sholat. Oke teman-teman, segitu saja konten kita yang tentang 3 periode ini bersama Bang Egy Sujana Mastal, cerdas, berani, dan militan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini. Dan tetap ya, kita tetap di sini, kita akan lanjut ke konten berikutnya.